pertanyaan dari Giovanni, asal Manado. Wah, jauh ya. Pertanyaannya juga kepada Kak Oka. Pertanyaannya sebagai berikut. Kalau melihat kisah-kisah tokoh dalam Alkitab, hampir semuanya adalah seorang pemimpin, terutama Yesus sendiri yang menjadi teladan. Jadi, apakah menjadi seorang pemimpin merupakan posisi yang harus dicapai oleh setiap anak, sehingga kita harus berambisi untuk memperolehnya? Terima kasih, GBU. Ditujukan kepada Mas Oka. Terima kasih. Pertanyaannya susah-susah kalau ke saya ya. Kalau saya mikirnya gini, ini deh, saya pakai bahasa ini aja, maksudnya bahasa yang tadi yang saya ceritakan. Mungkin akan saya pelanin dikit, nangkep nangkep apa yang saya ceritakan. Sebentar. Saya izin share lagi, sebentar, share screen. Oh, screen 2. Oke, saya pakai bahasanya seperti ini, teman-teman. Jadi ini kalau pakai bahasa Nasraninya kan gini katanya, kasihilah sesamamu manusia atau kasihilah tetanggamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, gitu kan. Saya belajar PhD sampai di California, yang saya boleh ceritakan teman-teman. Jadi kami mengawali agak lompat ini ya teman-teman. Saya sering ditanya gini, kenapa kok jurusannya ekonomi, tetapi yang dilakukan adalah beneran Indonesia ini sesuatu hal yang asik, yang sama sekali nggak ada ekonominya. Kemudian saya ceritakan bahwa Indonesia nanti, teman-teman, akan menghadapi masa yang sedemikian rupa berbeda. Jadi masa yang sedemikian rupa itu nggak ada yang ngajari di kelas kalian gitu. Pendidikan kalian nggak akan ada yang ngajari gitu. Nah, jadi akhirnya kami ketika berangkat menyentuh kaki di Amerika pertama kali kami tanya, karena memang jurusan istri saya adalah tentang pendidikan kewarganegaraan civic literasi, dia tanya, kalau di Amerika itu penataran P4 seperti apa? Tapi kami melihat sama sekali nggak ada penataran P4. Tapi kami melihat setiap anak itu memikirkan orang lain. Contohnya gini, jadi ada yang ke panti jompo, ada yang ke perpustakaan, bantu kebersihan dan lain-lain. Waktu itu kami tanya, kalian ngapain melakukan ini semua? Mereka bilang, loh, we are looking for credits katanya. Kredit buat apa? Ya, mereka bilang gini, if we are going to Harvard or Princeton, then they are going to ask you, what have you done for your own community? Kalau kamu mau masuk Harvard atau Princeton, yang ditanya adalah, kamu sudah melakukan apa buat tetangga-tetanggamu, buat lingkunganmu? Saya kaget, karena itu nggak ada pelajarannya. Jadi, kami ngertinya di Indonesia untuk mau masuk UI harus lulus SNBPTN dulu, MPTN. Jadi anak yang paling pinter yang akan diterima. Tetapi yang pinter kan belum tentu. Jadi kami kaget ternyata ketika di negara maju justru itu harus karakternya dulu baik, baru nilainya di atasnya. Jadi kami baru mengerti betapa semua orang itu harusnya memikirkan orang lain lebih dulu. Jadi sebenarnya panggilannya bukan pemimpin tadi. Ada begitu banyak tadi yang saya ceritakan kan kisah-kisah itu kan nggak semuanya jadi raja atau ratu kan teman-teman. Ada yang budak, ada yang hanya apa ya, hanya tukang pemungut cukai, ada yang hanya tukang kemah, tukang tenda. Nggak semuanya jadi raja teman-teman. Tetapi kenapa? Karena memimpin itu definisinya adalah orang lain, mempengaruhi orang lain, memikirkan orang lain untuk punya kehidupan yang lebih baik. Jadi itu panggilannya. Panggilannya bukan menjadi raja, bukan menjadi bos, tetapi menjadi pelayan. Nah, pelayan itu baru benar-benar pelayan kalau ada karakter kualitasnya. Jadi cerita kisahnya Bang Simon itu adalah dia diasah karakternya itu justru ketika dia jadi
sopir teman-teman. Saya juga sebagai anak kampung juga sama. Jadi sekali lagi, itu panggilan yang lebih besar itu untuk mempengaruhi orang. Yang sebelah kiri ini literasi, itu hanya akan mengisi otak kalian ini teman-teman, knowledge aja. Tetapi karakter tadi yang diceritakan, nggak mudah menyerah, persisten namanya, inisiatif, curious itu ingin tahu, leadership di yang nomor 15 itu ada di karakter yang di sebelah kanan. Dan itu nggak akan bisa kalau kalian nggak punya yang tengah, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking. Jadi, saya bungkusnya seperti ini. Panggilannya bukan menjadi bos, tetapi untuk melayani. Melayani itu adalah panggilan yang tertinggi, tetapi itu adalah semacam show of your character. Jadi, walaupun kalian anak kampung seperti saya dulu, saya masih tahu kok, masih ingat betapa saya susahnya makan. Saya dulu hanya makan dengan garam. Seperti itu, teman-teman. Tetapi, kalau teman-teman taruh ada Tuhan di situ, ada Tuhan itu maksudnya gimana? Kalau kalian hidupnya nggak ada Tuhan, jadi nggak ada Tuhan yang berkuasa atas semuanya, maka hidup kalian ya sudah, acak aja, random. Bisa jadi ke atas, bisa jadi ke bawah, bisa kecelakaan, dan seterusnya. Tetapi kalau ada Tuhan, artinya ada yang merencanakan. Jadi nggak pernah ada yang kebetulan. Jadi ketika kalian pun hari ini harus nyetir sopir, tetap ingat bahwa itu adalah bagian dari pendidikan karakter itu. Karena sekolah karakter itu nggak ada di sekolahan. Sekolah karakter itu adanya di masyarakat. Sekolah karakter itu adalah ketika kalian mulai mempengaruhi teman-teman kalian untuk teman-teman kalian punya kehidupan yang lebih baik dari kalian. Jadi di titik kalian memikirkan orang lain, di titik itu juga kalian mulai memimpin. Itu begitu ceritanya. Terima kasih.